Kok gue baru sadar ya? Gue kayaknya familiar sama jaket mereka. Jaketnya terlihat mirip sekali dengan milik geng warrior dulu. Jangan-jangan mereka beneran geng warrior lagi. Tapi sejak kapan keduanya berhubungan? Dan bagaimana bisa? Tunggu apa lagi guys? Ayo kita ikat mereka dan bawa ke kantor polisi. Tunggu dulu, Pol. Kenapa? Gue perlu memastikan sesuatu terlebih dahulu. Mau mastiin apa lagi dah? Udah ikat aja, Den. Jawab pertanyaan gue. Apa benar kalian dari geng warrior? Apa hak lu menanyakan itu ke gua? Menjauhlah, gua nggak sudi disentuh oleh lu. Berarti benar dugaan gue. Kalian memang dari geng warrior. Geng warrior? Apakah Bang Jali tahu soal ini semua? Jadi mereka anak buah Jali? Oh, nggak mungkin lah. Jali kan udah lama keluar dari kehidupan geng warrior. Apa Mr. J tahu soal kelakuan kalian ini? Siapa yang lu omongin? Gue tanya soal pendiri geng warrior. Apa dia tahu kelakuan kalian ini? Jawab gue. Kalau lu terus menyebutkan nama pecundang itu, Kurang ajar juga lu. Lu pikir posisi yang lu dapetin hari ini bisa lu dapatkan kalau bukan karena Mr. J yang membentuk geng warrior? Bodoh, berhenti menunjukkan sikap sombong lu itu. Karena yang gue tahu, orang seperti lu itu tidak akan bertahan lama di dunia ini. Man, udah man. Kita pergi aja man. Sepertinya mereka juga gak akan mau dengerin gua. Lagi pula, gua udah lama menghilang dari kehidupan geng ini. oh, jadi orang tua itu yang lu maksud. Gua pemimpin geng warrior, bukan si tua bodoh itu. Dia hanya mengaku-ngaku. Lepasin tangan lu, sialan. Apa yang orang ini bicarakan? Apakah isi kepalanya error karena pukulan gua? Dilihat dari sikap lu ini pasti tindakan kalian sendiri kan? Dengan mengatasnamakan geng warrior. Ngomong apaan lu anjing? Lepasin tangan lu sekarang juga. Syukurlah, gua gak akan merasa bersalah setelah ini. Lu yakin, Den? Mereka dari geng warrior? Sepertinya begitu, Pul. Karena dia nyebut Bang Jali pria tua. Berarti dia pernah bertemu dengan Bang Jali. Tapi gue gak tahu juga sih. Gue gak tahu apakah Bang Jali tahu soal ini apa enggak. Si Jali gak mungkin ikut-ikutan soal ini, Den. Dia udah lama berhenti dari dunia geng motor. Apalagi urusan kriminal gini. Bapak yakin dia gak bakal ikut-ikutan, Den. Iya sih, Pak. Dan juga yakin begitu. Ya udah gini aja deh. Kita serahin para preman ini dan yang ada di dalam gudang ke kantor polisi. Tapi kita sekap dulu para pemimpin mereka. Ngapain? Kenapa nggak diserahin aja semuanya? Kita masih butuh mereka bertiga, Pul, buat mancing bosnya keluar. Terus bukti rekaman suaranya gimana, Den? Apa mau diserahin juga? Iya, Ri. Serahin aja bukti rekamannya ke polisi dan kirim juga filenya ke mereka. Tapi jangan berikan flash di situ ke polisi. Lu hanya perlu salin file soal kecelakaan suami Bu Ari ini saja. Kita nggak tahu koneksi mafia itu dengan para aparat di sini. Kita masih butuh flash di situ sebagai senjata, Ri. Kita serahkan flash disknya ketika kita berhasil menangkap mafia itu. Oh iya, paham gua. Ya udah, Den. Biar Bapak sama Fahri aja yang ngurus soal itu. Kalian bertiga tunggu aja di sini. Jagain tuh 3 orang. Iya, Pak, siap. Tenang aja. Mereka pasti sudah menyelesaikannya. Lebih baik gue segera pergi dari tempat ini. Lu mau ngapain ngambil HP pria misterius itu? Kita tunggu sebentar lagi, Kai. Sabar. Gue yakin sebentar lagi bos itu akan menelpon ke HP ini. Oh, kirain gue buat apaan dah. Bunyi tuh HP-nya, Den. Buruan angkat. Sesuai dugaan gue. Ini dia yang gue tunggu. Kenapa lama sekali? Bukankah sudah kukatakan untuk menyelesaikannya dengan cepat? Gua nggak ada waktu banyak. Cepat kembali ke sini dan jemput gua. Teruslah bersembunyi di balik bayang-bayang anak buah lu semua itu. Tapi suatu saat, gue pasti akan menemukan dan menangkap lu. Siapa lo? Kemana anak buah gua? Apakah masih perlu gue perkenalkan diri gue? Sementara lu kirim anak buah lu untuk menghabisi kami semua di sini. Bangsat. Sialan, ternyata mereka tidak bisa kuandalkan. Kenapa lu ikut campur urusan ini? Katakan, apa yang lu inginkan?
Lu gak perlu tahu alasannya. Yang terpenting, serahkan diri lu bersama semua anak buah lu itu ke kantor polisi. Kalau gua nggak mau, lu mau apa? Kalau lu gak mau, gua yang bakal datang jemput lu satu-satu. Berani juga mulut lo. Lu pikir bisa nemuin gua? Tinggal sebutin aja lokasi lu sekarang. Gua bakal datang ke sana. Lu pikir gua sebodoh itu? Gua gak nyangka lu sepengecut itu. Apa lu bilang? Lu cuman berani nyuruh anak buah lu doang. Giliran disuruh keluar, malah sembunyi. Dasar pengecut. Jaga omongan lu. Gua nggak akan terpancing provokasi murahan kayak gitu. Apa salah yang gue bilang? Kalau lu emang pemimpin, hadapin gue sendiri. Ngapain pakai cara nyuruh anak buah lu segala? Atau jangan-jangan lu takut sama gue? Takut? Gua? Gue semakin yakin kalau sebenarnya lu takut, nasib lu sama kayak anak buah lu yang sekarang lagi terkapar semua di sini. Dasar bocah sombong. Anak buah lu semuanya udah tumbang. 3 orang bahkan masih gue tahan hidup-hidup buat jadi umpan di sini. Sisanya udah gue serahin mereka ke kantor polisi. Apa? Dengerin gua baik-baik. Kalau ada satu goresan aja di tubuh mereka, Kenapa emangnya? Apa lu mau balas dendam ke gue? gua bakal bikin hidup lu hancur. Ancaman lu itu udah telat. Karena mulai detik ini, giliran gue yang memburu kalian semua. Gua jadi penasaran sama lu. Siapa sebenarnya lu? Nanti juga lu bakal tahu pas tangan lu diborgol sama polisi. Halo? Halo? Woi, sialan. Ada apa? Bagaimana bisa dengan jumlah sebanyak itu mereka masih saja bisa kalah? Gak mungkin. Itu pasti informasi bohong. Kalau kau tidak percaya, antar aku ke lokasi itu. Akan kuhabisi mereka semua hari ini. Iya, halo Tuan. Gua menerima pesan dari Reno soal keberadaan flash disk dan kurir itu. Segera temui dia dan bawa keduanya ke hadapanku. Sepertinya Tuan Sadara juga mendapatkan pesan serupa dengan yang gua terima. Gua nggak bisa bilang ke dia kalau anak buah gua gagal melakukan tugas mereka. Gua akan selesaikan sendiri urusan ini dan melapor kembali padanya. Damar, apa kau mendengar yang gua katakan? Iya Tuan, saya mendengarnya. Akan segera saya selesaikan Tuan. Jangan buang-buang waktu, Damar. Banyak pekerjaan lain yang harus kita kerjakan. Jika tidak, satu persatu klien kita akan pergi. Baik Tuan. Lu yakin dia bakal datang? Gue gak tahu juga sih. Tapi satu hal yang pasti, sekarang dia udah tahu kalau anak buah kepercayaannya masih hidup. Dan dia gak akan tinggal diam untuk ini. Oh iya, benar juga sih. Dia gak akan membiarkan anak buahnya memberikan kesaksian kepada polisi kalau mereka sampai tertangkap. Saat gua dihakai, ada satu slogan yang diterapkan oleh Samuel waktu itu. Slogan apaan emangnya, Kai? Lebih baik mengorbankan satu orang daripada menghancurkan seluruh organisasi. Anak buah yang masih hidup itulah satu-satunya alasan dia harus datang ke sini. Wah iya bener juga ya. Dia pasti ketakutan banget tuh. Kalau anak buahnya ketangkep, rahasianya bakal kebongkar. Iya bener tuh Pol.